Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari kita selalu menyenangkan. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada kita semua. Kita mulai bab 1 belajaran matematika ya. Bab 1 ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Siapa yang tahu apa itu bilangan bulat? Kalian tahu nggak tentang termometer, angka-angka yang ada di termometer itu? Nah, contoh dari bilangan bulat itu ada di termometer. Jadi, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat merupakan kumpulan bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Himpunan bilangan bulat ditulis seperti ini. Nah, diperhatikan ya bagaimana cara penulisannya. Sekarang, Ibu tanya ke kalian, apakah min 45 itu bilangan bulat? Iya, min 45 itu bilangan bulat. Lalu, apakah min 5/6 itu bilangan bulat? Bukan, karena 5/6 adalah bilangan pecahan. Lanjut ya, apakah 100 bilangan bulat? Iya. Apakah min 7/1 bilangan bulat? Ayo, bilangan bulat apa bukan? Iya dong, karena min 7/1 sama dengan min 7. Apakah min 4/5 bilangan bulat? Bukan, karena ini pecahan. Lalu, Ibu kasih tahu untuk kalian agar selalu ingat bagaimana bentuknya garis bilangan. Nah, garis bilangan itu seperti ini. Bagaimana letak bilangan bulat pada garis bilangan? Nah, 0. Yang sebelah kanan itu merupakan bilangan bulat positif. Yang sebelah kiri merupakan bilangan bulat negatif. Bagaimana hubungan antara dua bilangan bulat? Semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Ingat-ingat ini ya. Jika P terletak di sebelah kanan Q, maka P lebih besar daripada Q. Jika P terletak di sebelah kiri Q, maka P kurang dari Q. Contoh, misal P-nya 5, Q-nya sama dengan min 6. 5 itu ada di sebelah kanan atau di sebelah kirinya Q? Di sebelah kanan kan? Jadi 5 lebih besar daripada negatif 6. Lalu, misalkan P-nya itu negatif 29 dan Q-nya sama dengan 30. P-nya ada di sebelah kanan apa di sebelah kiri? Di sebelah kiri. Jadi, negatif 29 kurang dari 30. Lanjut. P sama dengan negatif 99 dan Q sama dengan negatif 113. Min 99 ada di sebelah kanan atau di sebelah kirinya min 113? Di sebelah kanan. Jadi, negatif 99 lebih besar daripada negatif 113. Lanjut ya. Sekarang kita belajar tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Ingat, yang pertama, bila dalam penjumlahan bilangan bulat tandanya sama, maka langsung saja dijumlahkan. Contohnya, 5 ditambah 7. Tandanya sama kan? Itu sama dengan 12. Lanjut. Negatif 6 ditambah negatif 5. Tandanya sama kan? Sama-sama negatif. Jadi berapa hasilnya?
Kita keluarkan dulu negatifnya. Lalu 6 ditambah 5 sama dengan negatif 11. Bisa kan semuanya? Yang kedua, bagaimana bila tandanya beda? Yang pertama, perhatikan. Bila bilangan negatifnya lebih besar, maka nanti hasilnya pasti negatif. Sedangkan bila bilangannya positifnya yang lebih besar, nanti hasilnya positif. Lalu tinggal kurangi bilangan yang lebih besar dengan yang lebih kecil. Contohnya, 75 ditambah negatif 90 sama dengan lebih besar mana? 75 sama 90. Lebih besar 90 kan? Nah, berarti nanti hasilnya apa itu? Negatif. Jadi, 75 ditambah negatif 90 sama dengan negatif 15. Lanjut. Negatif 63 ditambah 125 sama dengan 63 sama 125 itu besar mana? Besar yang 125 kan? Di situ bilangannya positif apa negatif? Positif. Jadi nanti hasilnya pasti positif. Sehingga negatif 63 ditambah 125 sama dengan 62. Paham kan semuanya? Sekarang Ibu akan kasih tahu apa aja sifat dari penjumlahan. Yang pertama, mempunyai sifat tertutup. Jika ada A ditambah B sama dengan C. Contohnya gimana? 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sifat komunitatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Mempunyai unsur identitas. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Contohnya bagaimana? 2 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 2 itu sama dengan 2. Sifat asosiatif. A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contohnya bagaimana? Dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 6. Yang terakhir, mempunyai inverse. A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Contohnya, 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Sekarang ke contoh soal. 23 ditambah 19. Tandanya sama apa tidak? Sama. Berarti tinggal dijumlahkan. Berapa hasilnya? 41. Lanjut. 38 ditambah negatif 53. Itu tandanya sama apa tidak? Tidak sama. Kalau tidak sama, yang pertama diperhatikan apa dulu? Besar mana kan? Nah, 38 sama 53 lebih besar yang mana? Lebih besar yang 53. Nah, 53 itu tandanya apa? Negatif. Berarti nanti hasilnya negatif. Berapa? 38 ditambah negatif 53 sama dengan negatif 15. Negatif 21 ditambah 36, hasilnya pasti 15. Karena kan 36 sama 21 lebih besar yang positif, hasilnya pasti
positif. Lalu, min 67 ditambah negatif 12 sama dengan, tandanya sama-sama negatif kan? Tinggal dijumlahkan saja. Negatif dalam kurung 67 ditambah 12 sama dengan negatif 79. Lalu, 56 negatif dikurangi negatif 47. Hasilnya 56 ditambah 47 sama dengan 103. Lanjut. Negatif 12 dikurangi negatif 7 itu sama negatif 12 ditambah 7 sama dengan negatif 5. Itu tadi kan yang penjumlahan dua bilangan kan. Sekarang kalau 3 bilangan. Contohnya negatif 51 ditambah 75 ditambah 51. Kita jumlahkan dari yang depan ya. Negatif 51 ditambah 75 sama dengan 24. Nah, yang belakang tadi kan 51, berarti 24 ditambah 51 sama dengan 65. Paham kan di sini? Nah, yang kedua, negatif 38 ditambah negatif 45 dikurangi 12. Yang depan tandanya sama kan? Berarti kita tinggal jumlahkan. Berarti negatif 83. Lalu dikurangi 12. Tandanya juga sama kan? Berarti tinggal dijumlah, berarti negatif 95. Contoh yang terakhir. 25 dikurangi 41 ditambah negatif 14. Berapa hasilnya? Nah, 25 dikurangi 41 negatif 16 dikurangi 14. Maka hasilnya 30. Ini sekarang soal cerita. Ada seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Yang pertama, gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi. Garis bilangannya 0 itu kita umpamakan bahwa permukaan laut. Tadi lumba-lumbanya meloncat sampai berapa meter? Sampai 4 meter. Ya kan? Meloncatnya sampai 4 meter. Berarti dia berhenti di titik yang ke-4. Lalu, kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter. Berarti ke kiri kan? Tandanya seperti itu. Nah, ini adalah gambaran pada garis bilangan bagaimana posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi. Pertanyaan yang kedua. Tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Tadi ikannya meloncat setinggi berapa? 4 meter. Lalu menyelam ke dalam sejauh 9 meter. Jadi selisihnya berapa? Kan dia kan meloncat kan, berarti 4. Selisih itu pasti selisih itu pasti dikurangi. Nah, karena dia menyelam, tandanya ke kiri berarti negatif. Maka 4 dikurangi
Negatif 9 sama dengan 4 ditambah 9 sama dengan 13 meter. Oke, pembelajaran hari ini selesai. Bila ada yang ditanyakan, silakan kalian langsung chat di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.